Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Putra Bogor, kali ini Bang Jay ada di markas KKPMP Kesatuan Komando Pembela Merah Putih. Sahabat, tadi sore, tepatnya kurang lebih jam 5 lebih sedikit, Kampung Sukasirna, Desa Tejo, Kecamatan Tunggal. Dan ada isu ketuanya habis di Bronongburu. Nah, itu Bapak Latif. Sempat, isu itu beredar lewat grup WhatsApp ataupun grup medsos lainnya. Ini sempat, Bang Jay ini masih ngantuk, tapi demi hal benar, Bang Jay nggak mau dengar katanya. Bang Jay datangin malam ini. Kebetulan ada Ustadz siapa Pak? Jawad. Ustadz Jawad yang ikut hadir menyaksikan terjadinya insiden sampai buang tembakan. Oke, Pak Jawad, boleh jelaskan duduk persoalan seperti apa? Saya diajak sama rekan setelah sampai di sana, Tujuannya mau ngapain? tujuannya mau nyamperin target tersebut. Target apa ini? Yang merugikan organisasi, Terus namanya Ngadmin. Amin. Setelah sampai di sana, saya turun, saya perhatikan, saya lihat kanan kiri, terus saya lari ke belakang untuk mengintai. Terus saya sempat menyempatkan waktu untuk memotret mobil tersebut, mobil yang ditumpangi target. Setelah itu saya masuk ke rumah Bapak Ali Akbar, ke dapur. Saya disuruh berapat ke masjid Hidayatul Ikhwan. Apa yang dilihat di sana? Dan berapa orang waktu itu kejadian di sana? Kejadiannya di mobil target itu mereka yang keluar 4 orang. 4 orang. Nah, kawan saya namanya Alex sempat mengetuk pintu mobil hitam, yaitu mobil target. Dan target itu ada di dalam mobil. Targetnya mau keluar, terus masih diketok. Akhirnya kan yang berempat itu pengawal si Ngadmin ini memprotes, seolah-olah nggak terima, langsung mukul di situ. Mukul siapa ini? Memukul Alex. Alex ini anggota dari KPMP. Iya. Terus? KPMP. Terus sempat buang tembakan ke atas. Pakai apa ini? Senjata angin apa pistol beneran? Pistol beneran itu. Oke. Pistol beneran. Di halaman Masjid Al Ikhwan ya? Iya, Hidayatul Ikhwan. Hidayatul Ikhwan. Terus? Karena saya takut, saya masuk ke dalam masjid. Gitu. Mau sholat apa takut nih? Takut. Oh, takut sahabat. Jadi manusia takut, berani itu ada. Kebetulan lawannya ini pakai senjata api, sementara dia bawa gunting, takut. Oke, Ustadz lanjut. Nah, di situ semua yang berempat itu nyamperin Alex semua, tempat pemukul. Yang lain gimana yang lain? Yang lain pada ngeliat ramai, masyarakat sana ramai. Masyarakat. Ya. Berapa anggota KKPMP yang ada di lokasi? Yang ada di lokasi 7 orang. 7 orang. Karena sempat datang lagi teman 4 orang, saya bertiga, jadi 7 orang. Itu aja Pak. Oke, sahabat. Jadi kebetulan di markas KKPMP ini itu ada juga sekjen dari KKPMP. Nanti kita akan minta penjelasan, dan juga Bapak Latif sendiri. Sahabat, apapun sikapi dengan bijak. Bang Jay
YouTube Putra Bogor menyajikan ini ingin mengklarifikasi apa yang beredar. Jadi nggak benar Pak Latif diberondong dengan senjata api. Betul, ada sekelompok orang yang membawa senjata api dan sempat dibuang tembakan. Nanti kita akan tanya langsung dengan Pak Latif maupun Pak Sekjen ya. Kita akan tanya Pak Sekjen daripada KKPMP itu Adi, Mas Adina, kita kita akan Panglima Aji, oke. Kita akan tanya dia apa yang didapat informasi sejauh ini dan upaya apa ke langkah-langkah berikutnya. Assalamualaikum. Nah ini sahabat Mas Aji ini. Waalaikumsalam. Nah, Mas Aji ini ngomong-ngomong katanya KPPMP ini sempat anak buahnya ada kejadian tadi insiden antar pemukulan dengan pihak lain, betul nggak itu Pak? Betul Pak. Kejadiannya kalau boleh tahu kayak gimana? Kejadiannya ya. Yang diterima Pak Sekjen kejadiannya gimana nih? Kejadiannya ada informasi mengenai DPO ini yang namanya ngadmin ke Sukasirna ke Desa Tenjo. Selesai ke Desa Tenjo, Ketua Latif memberikan informasi ke anggota-anggota KKPMP untuk mengecek TKP tersebut. Ada enggak saudara ngadmin tersebut? Ternyata ada saudara ngadmin dengan mobil warna hitam, dan anggota yang mengecek tersebut tidak ada persiapan Pak. Tidak ada persiapan karena mungkin hanya dugaan-dugaan ngadmin datang ke Sukasirna dan belum terkonfirmasi ada enggaknya. Tapi mungkin ada kesalahan Pak ya. Kesalahannya ya motor anggota kita memblok mobilnya saudara ngadmin Pak. Nah dari situ mungkin ada kecurigaan. Nah ini saudara ngadmin ini bersama rekan-rekannya sudah mulai curiga pada saat itu. Pada saat itu anggota kita ditegur, motornya memblok mobil. Akhirnya anggota kita bergeser, ternyata mobil tersebut mengikuti dan parkir ke depan masjid. Nah anggota kita pun ikuti mobil tersebut karena saudara ngadmin ini DPO sudah 2 bulan Pak. Kasus apa ini Pak? Kasusnya masih pidana murni. Pidana murni ya satu, ada penipuan aset pesantren itu Pak. Tapi sudah dilaporkan ke polisi? Sudah. Artinya anggota atau teman-teman KPMP ini ingin memastikan bahwa ada ke admin, dan ketika ada mereka akan melaporkan ke pihak yang berwajib gitu tujuannya Pak? Iya, tujuannya seperti itu. Oke sahabat, itu penjelasan dari Sekjen KKPMP Panglima. Nah ini kondisi di aula rumah atau markas KKPMP. Nah kita akan tanya lagi Pak Latif, di mana katanya Pak Latif ini sempat ditembakin, punggungnya ngebul semua, sampai bajunya bolong-bolong. Nah ini sempat ngagetin gue, sampai gue bangun tidur. Gue udah luar biasa ini. Berarti dia dibuatnya kulitnya dari baja. Ternyata dia itu hanya isu aja. Nih kita kan tanya, sahabat, gimana Pak Latif informasi yang sebenarnya dialami, dan posisi Pak Latif sendiri saat itu ada di mana? Kalau saat itu saat kejadian kebetulan saya tidak ada di tempat,
tapi saya sedang silaturahmi di daerah Ranjing Pasar Kemis. Artinya sedang di luar kota ya, di Tangerang ya. Luar kota ya, betul. Terus apa yang diterima? Dengar informasi dari Pak Sekjen kami, Bapak Ali Akbar, bahwa target yang namanya ngadmin itu sedang mau meluncur awal ya, sedang mau meluncur ke TKP, ke Tejo, itu ke rumahnya Bapak Sekjen, karena ada hal yang mau dimusyawarahkan di situ dengan Ali Akbar. Ali Akbar ini maksudnya Ali ya? Ali ya, Ali. Jadi Pak Ali ngasih informasi bahwa admin ini mau ke Tenjo. Sempat tidak percaya saya. Kenapa? Bisa gitu seorang penjahat datang ke Sekjen, ke KPP gitu, karena mungkin dengan teknis Pak Ali Akbar Sekjen ke KPMP, sehingga dia dipancing bisa datang ke Tejo. Makanya saya informasikan juga ke anggota yang lain nih, yang kebetulan yang ada posisi yang di Tenjo. Artinya untuk mengamankan kabin ya? Bukan ngaman, jadi untuk mengecek jadi informasi dari Bapak Ali Akbar ini benar atau tidak. Nah, Dan gitu, kaitan dengan beredarnya di grup WhatsApp atau grup medsos bahwa Bapak Latif ini diberondong oleh senjata api, ini gimana sebenarnya? Aduh, itu mah berita yang berlebihan. Berlebihan ya? Tidak Ya sebenarnya sesuai- gimana tidak ya sesuai sebenarnya? dengan fakta. Yang diterima seperti apa? Menurut informasi ya di lapangan, informasi dari anggota kami yang kebetulan istilahnya korban sendiri yang cerita dengan saya pribadi tadi, bahwa Bapak Alek ini yang ditugaskan saya untuk mengecek ke lokasi, ternyata di situ sempat dia menghampiri mobil yang ditunggangi si Ngadmin, tapi diketok-ketok tuh mobil, orangnya tidak keluar, terus sampai sempat adu mulut lah di situ. Katanya sempat ada pemukulan fisik ya? Ya, ada pemukulan fisik Terhadap gitu. anggota KKPMP ya? Anggota KPMP yang namanya Alek itu. Termasuk katanya mengeluarkan intimidasi atau ancaman dengan senjata api, betul gitu? Betul, bahkan sampai ditodongkan senjata api itu ke Pak Alek. Sempat ada Sampai buang tembakan ya? Buang tembakan, sampai ada bahasa Mobil urang. ada urusan apa kamu dengan saya bunuh kamu, sampai bahasa begitu. Menurut informasi begitu, Bang. Terus langkah Pak Latif sendiri, karena ini negara hukum, ya kan? Artinya akan mengambil langkah-langkah hukum? Pasti, Pak. Kita pasti berkoordinasi dengan ke pihak polisian. Kita tetap akan melapor ke pihak Polsek Tenjo terkait masalah undang-undang darurat, gitu Pak. Gitu. Mudah-mudahan penganiayaan tadi ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian bahwa bisa menangkap menurut saya orang yang sangat berbahaya. Bahkan setelah itu ada ancaman juga untuk ke saya pribadi dan keluarga, bukan hanya saya, tapi saya pribadi dan keluarga. Ada bahasa ancaman, Pak. Itu tapi bentuk voice note. Itu nanti di laporan nanti saya disampaikan ke pihak kepolisian. Mungkin begitu aja, Pak, informasinya, kurang lebihnya mohon dimengerti sama rekan-rekan media. Oke sahabat itu Putra Bogor, itu tadi bincang kita baik dengan orang yang tadi langsung di lapangan dan juga Panglima FKKPMP dan Pak Ketua Bapak Latif Madah atau Latif sebagai Ketua
Mada Bogor Barat. Jadi tidak benar Pak Latif diberondong peluru sampai kaosnya berantakan dan sarungnya bolong-bolong. Enggak, bolong-bolong karena api rokok, bukan peluru sahabat. Tapi yang jelas mereka akan mengambil upaya hukum, akan melaporkan kasus ini ke pihak Mapolsek Tenjo. Kebetulan juga Mapolsek ini baru tadi pagi itu di kantornya diresmikan. Tapi mudah-mudahan hal ini bisa ada titik terang. Yang jelas pada prinsipnya organisasi KPPMP yang sudah ada tetap akan menempuh upaya-upaya hukum. Dia tidak akan radikal menurunkan pasukan yang sekarang berjumlah 20.000 di seluruh Indonesia. Tapi dia tetap akan menempuh upaya hukum, tidak akan menimbulkan kegaduhan. Jadi sahabat, nanti Bang Jai akan lihatkan cuplikan di mana termasuk ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Ikhwan ikut terlibat melerai. Jadi jangan ada fitnah. Ini faktanya Bang Jai sajikan. Termasuk juga nanti rekaman ancaman voice note yang akan YouTube Putra Bogor tayangkan di sini. Silahkan simak, cermati. Terima kasih sahabat. Jangan lupa like and subscribe. Di Masjid Hidayatul Ikhwan. Masjid Hidayatul Ikhwan. Lihat. Di rumah Abu Yabuy.